Selamat pagi, siang, dan malam. Eh, di sini kelompok satu akan membahas tentang potensi gula jagung untuk memenuhi kebutuhan nasional. Di sini beranggotakan dengan saya Miftahudin, kemudian ada Domingus Alo, ada Andrea Dika, Sofia Aprilia, dan Dodi Kurniawan. Langsung saja ke topiknya. Jadi, kenapa kita memilih topik ini? Eh, ada beberapa faktor. Yang pertama itu meningkatnya kebutuhan gula nasional. Tercatat pada tahun 2021, produksi gula nasional itu sebesar 2,35 ton, yang terdiri dari produksi pabrik gula BUMN itu sebesar 1,06 ton dan pabrik gula swasta sebesar 1,29 ton. Sementara itu untuk kebutuhan gula di tahun 2022 itu mencapai sekitar 6,48 juta ton, terdiri dari 3,21 juta ton KGP dan 3,27 ton KGR. Nah, Kemenperin sedang berupaya untuk meminimalkan gap jumlah produksi untuk gula kristal putih. Oleh karenanya, untuk memenuhi jumlah kebutuhan yang meningkat, diperlukan produktivitas yang tinggi. Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar produksi gula dikonsumsi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, pemanfaat gula jagung sebagai gula nasional memiliki potensi tertentu, tergantung pada beberapa faktor seperti ketersediaan bahan baku, proses produksi, ekonomi, dan preferensi konsumen. Nah, dari ketersediaan bahan baku, jagung itu tanaman yang umum di banyak negara, terutama di Indonesia. Jika ketersediaan bahan baku jagung cukup tinggi, hal tersebut akan menjadi aspek positif untuk produksi gula jagung secara massal. Dari proses produksi, pengolahan jagung tersebut melibatkan beberapa tahap seperti penggilingan, fermentasi, dan penyulingan. Terus dari segi ekonomi, produksi gula jagung perlu menjadi pilihan ekonomis yang memadai dibandingkan dengan produksi gula dari sumber lainnya seperti tebu atau eh, beet gitu. Faktor-faktor seperti biaya produksi, biaya transportasi, dan daya saing pasar perlu diperhatikan. Apalagi masa panen jagung itu setahun bisa 2 kali panen. Sedangkan untuk tebu itu kan 1 tahun bisa sekali aja gitu. Dari keuntungan lingkungan, gula jagung dapat dianggap sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan jika diproduksi dengan cara yang lebih ramah lingkungan daripada gula tradisional. Pembuatan gula jagung dapat mengurangi tekanan terhadap ekosistem alam jika dilakukan dengan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan. Nah, dari preferensi konsumen, penerimaan gula jagung oleh konsumen menjadi faktor penting. Hal ini dapat meningkatkan permintaan dan membantu dukungan industri gula jagung. Dari hal tersebut, dukungan pemerintah itu baik dalam bentuk kebijakan fiskal maupun regulasi dapat memberikan dorongan signifikan untuk pengembangan industri gula jagung. Jadi penting untuk mencatat bahwa sifat gula jagung dan karakteristiknya dapat berbeda dari gula tradisional. Dan inovasi dalam teknologi dan proses produksi mungkin diperlukan untuk meningkatkan kualitasnya. Selain itu, evaluasi dari dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan juga amat sangat penting dalam menilai apakah pemanfaat gula jagung sebagai gula nasional adalah pilihan yang bijaksana. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu gula jagung. Tadi rekan saya sudah menyampaikan terkait dengan potensi gula jagung untuk memenuhi kebutuhan gula nasional. Nah, gula jagung adalah jenis gula yang dihasilkan dari jagung
Proses produksinya melibatkan ekstraksi pati dari jagung dan kemudian mengkonversinya menjadi gula. Nah, gula jagung umumnya digunakan sebagai pemanis dalam berbagai produk makanan dan minuman. Ini contohnya biasa kita temui ketika misalkan membuat secangkir kopi. Biasanya bagi mereka yang menderita penyakit diabetes atau mungkin juga gula, mereka lebih memilih untuk menggunakan gula jagung yang sudah juga ada tersebar di beberapa Indomaret. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara pembuatannya? Di sini ada 4 proses yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk gula jagung. Yang pertama melalui proses penggilingan. Jagung digiling untuk menghasilkan tepung jagung. Kemudian hidrolisis. Tepung jagung diubah menjadi pati cair melalui proses hidrolisis. Kemudian dilakukan fermentasi. Pati cair diubah menjadi glukosa melalui fermentasi. Kemudian masuk kepada proses pemurnian, di mana glukosa kemudian dimurnikan dan dikristalkan menjadi gula jagung yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Nah, di sini kita bisa melihat ada berapa banyak gram jagung dibutuhkan untuk membuat 1 gram gula jagung. Nah, kalori dalam gula jagung dapat bervariasi sedikit tergantung pada komposisi persisnya. Tetapi secara umum, gula jagung dan gula tebu memiliki jumlah kalori yang mirip, yaitu sekitar 4 kalori per gram. Pasar gula jagung belum ramai di Indonesia. Ya, beberapa faktor yang mungkin menyebabkan pasarnya belum ramai antara lain kurangnya kesadaran masyarakat. Jika masyarakat belum sepenuhnya menyadari manfaat atau keberadaan gula jagung ini dapat menjadi hambatan. Ini secara khusus biasanya tidak dirasakan oleh masyarakat yang ada di pedesaan karena mereka kebanyakan masih menggunakan gula eh, gula yang terbuat dari tebu atau gula yang mereka biasa dapat di supermarket atau juga mungkin di tempat-tempat yang mudah untuk ditemui. Kemudian harganya juga memang relatif mahal. Ketika misalkan kita belanja di Indomaret katakan atau di Superindo, maka harganya itu kadang-kadang dalam 1 dus itu masih lumayan mahal. Jadi kadang ada yang harga 60.000 dan juga bervariasi sesuai dengan komposisi eh, besar dan kecilnya. Kemudian kurangnya familiaritas ya. Jika masyarakat kurang familiar dengan produk ini, mereka mungkin cenderung memilih gula konvensional yang sudah dikenal. Jadi kalau di kampung-kampung mungkin yang saya katakan tadi bahwa gula yang masih banyak digunakan itu adalah gula yang memang dari tebu yang komposisi dan juga tingkat konsumsinya sudah dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Ya, Apa sih keunggulan gula jagung itu? Nah, gula jagung itu mempunyai beberapa keunggulan. Di antaranya yaitu kelembutan dan kelembapan. Gula jagung itu dapat memberikan kelembutan dan kelembapan pada produk makanan. Nah, jadi dengan menggunakan gula jagung itu, makanan itu jadi terasa lebih soft gitu sih rasanya dibanding dengan menggunakan gula tebu. Yang kedua adalah ketahanan terhadap kristalisasi. Gula jagung itu cenderung lebih tahan terhadap kristalisasi dibandingkan beberapa jenis gula lainnya. Jadi kan ada tuh kalau misalnya kayak gula tebu itu dia kalau misalnya lembab sedikit itu kan bakal kayak ngegumpel gitu. Nah, kalau gula jagung ini enggak, jadinya dia lebih tahan terhadap kristalisasi. Nah, yang ketiga itu rasanya netral. Gula jagung memiliki rasa yang relatif netral sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi tanpa memberikan rasa yang berbeda. Nah, karena sifatnya netral ini jadinya gula jagung itu enggak merubah rasa makanan gitu. Terus pemasaran gula jagung saat ini yaitu dapat bervariasi tergantung pada negara atau wilayah tertentu. Produk ini mungkin tersedia dalam berbagai kemasan. Nah, contohnya di Indonesia itu seperti Tropicana Slim atau kemasan lainnya. Pemasaran juga dapat melibatkan promosi online,
untuk diskon atau kerjasama dengan produsen makanan dan minuman. Terus kenapa sih harga gula jagung itu mahal? Nah, harga gula jagung itu lebih tinggi daripada gula tradisional atau gula tebu itu karena proses produksi yang melibatkan pengolahan jagung menjadi gula memerlukan teknologi dan peralatan khusus. Selain itu, jika produksi gula jagung masih terbatas atau tidak mencapai tingkat mass production, hal itu dapat membuat biaya produksi per unit menjadi lebih tinggi. Nah, karena gula jagung itu membutuhkan kemasan produksi yang khusus, maka pemasaran dari gula jagung sendiri itu masih relatif mahal. Nah, di samping itu juga masih adanya keterbatasan dalam produksi gula jagung ini juga yang bikin harga gula jagung itu masih mahal gitu. Halo, perkenalkan, saya Sofia Priani Venus Kalumba. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mengakibatkan kenapa sih gula jagung itu belum ramai di pasaran. Nah, faktor yang pertama yaitu bisa kita lihat di slide di bawah ini, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Kenapa? Jika masyarakat belum sepenuhnya menyadari manfaat atau keberadaan gula jagung, ini dapat menjadi hambatan. Nah, faktor yang kedua yaitu harga yang mahal. Harga yang tinggi dapat menjadi kendala bagi konsumen yang memilih alternatif lebih ekonomis. Jadi misalkan mereka dapat memilih gula seperti gula tebu, gula pu. Nah, itu karena harganya ekonomis dan mereka tidak mau menggunakan gula jagung. Nah, faktor yang ketiga yaitu kurangnya familiar. Nah, kenapa kurangnya familiar? Jika masyarakat kurang familiar dengan produk ini, mereka mungkin cenderung memilih gula konvensional yang sudah dikenal. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan dan menjabarkan mengenai kelebihan daripada gula jagung. Ya, dan kemudian pada sesi ini kelompok kami akan mengambil tema inovasi dari sisi marketingnya, yaitu dari strategi pemasaran yang harus dilakukan agar gula jagung ini dapat lebih dikenal masyarakat luas serta memiliki nilai tambah yang berguna bagi masyarakat. Nah, beberapa inovasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepopuleran gula jagung ini di pasaran. Yang pertama adalah kita harus melakukan edukasi terhadap konsumen. Edukasi terhadap konsumen ini bisa dilakukan melalui cara yang kekinian juga. Misalkan yang pertama adalah melalui media sosial, melalui para influencer maupun para konten kreator yang saat ini sudah banyak sekali bertebaran. Tentunya ini akan menarik minat dari para masyarakat untuk mencoba penggunaan dari gula jagung ini. Dan influencer ini juga bisa berupa pakar kesehatan atau pakar gizi yang akan menjelaskan ataupun mengarahkan masyarakat untuk lebih memilih gula jagung ketimbang gula biasa berdasarkan manfaat yang telah dijelaskan tadi sebelumnya. Dan influencer ini juga bisa berupa dokter atau ahli kesehatan ya, yang bisa menyarankan kepada para pasiennya, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit diabetes mellitus, itu tentunya sangat disarankan untuk mengurangi asupan gula, sehingga dengan menggunakan gula jagung ini dengan penggunaan yang sangat sedikit saja, maka itu sudah terasa manis sekali ya, seperti gula tebu pada umumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan cara menyebarluaskannya kepada masyarakat melalui pembentukan sebuah kafe atau tempat nongkrong atau tempat kekinian lah yang sekarang ini sudah banyak beredar. Nah, itu di situ kafe tersebut harus menonjolkan bahwa produk-produk baik makanan maupun minuman yang mereka sajikan itu terbuat dari gula jagung sebagai pemanisnya, sehingga mereka yang nongkrong berjam-jam atau mungkin memesan banyak itu tidak akan khawatir bahwa mereka akan kelebihan kalori. Nah, dan tentunya dengan konsep kekinian itu akan menarik para milenial dan juga Gen Z sekarang ini untuk nongkrong dan hangout di kafe tersebut. Kemudian bisa juga melalui pusat-pusat kebugaran atau pusat kesehatan ya, misalkan di tempat gym atau fitness atau di kolam renang atau di sasana olahraga dan lain sebagainya ya, sehingga akan lebih menyebarluaskan manfaat daripada gula jagung ini.
Kemudian dengan cara-cara tersebut, maka kelompok kami menganggap bahwa ini adalah inovasi yang sangat harus dilakukan untuk menyebarluaskan dan mempopulerkan gula jagung di kalangan masyarakat.